Salam sejahtera. Di sini saya dari kelompok Saprahan 3 akan menjelaskan mekanisme debit dan kredit. Adapun Saprahan 3 terdiri dari 3 orang, yaitu Christian Yosi, yaitu saya sendiri, Arianti, dan Nina Aprilia. Kita masuk mengenal jurnal umum. Sebelum mengetahui apa itu mekanisme debit dan kredit, kita sebaiknya memahami pengetahuan dasar tentang jurnal umum terlebih dahulu. Jurnal berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis dan kronologis. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jadi, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan atau pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya, segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang, lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Pembuatan jurnal umum atau juga disebut penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Kita akan lanjut mengenai debit dan kredit. Yang pertama, pengertian dari debit yaitu debit berasal dari kata debere yang merupakan bahasa Latin. Artinya pencatatan akuntansi di mana aset dan biaya mengalami peningkatan. Debit biasanya berada di posisi sebelah kiri dan pertambahan aset bisa berupa penambahan uang, alat hingga hal yang tidak berwujud secara langsung seperti sewa ataupun piutang. Yang kedua, kita masuk ke kredit. Istilah kredit sendiri merupakan pencatatan akuntansi untuk akun utang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit biasanya terletak di sisi kanan dan memiliki nama Latin credere. Jika aset maupun beban berada pada posisi kredit, maka artinya pengurangan nilai dari akun tersebut. Untuk perbedaan debit dan kredit pada akuntansi yaitu debit adalah pencatatan pengurangan nominal uang, sedangkan kredit sudah dijelaskan tadi bahwa kredit adalah pencatatan penambahan nominal uang. Transaksi debit dapat diartikan sebagai aktivitas menabung di bank, sedangkan kredit adalah aktivitas mengeluarkan uang di bank, atau bisa juga meminjam uang di bank. Jadi, debit merupakan pencatatan pembukuan tentang pengurangan deposito. Di sini ada saldo normal untuk akun-akun posisi keuangan dan akun-akun laba rugi. Bisa dilihat di tabel ini. Yang pertama ada jenis akun aset. Yang kedua ada utang atau liabilitas. Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Yang keempat ada pref. Yang kelima ada pendapatan dan terakhir ada beban. Kita masuk ke jenis akun aset atau harta. Pada mekanisme debit dan kredit, pada saat aset atau harta bertambah, maka akan dicatat di sebelah debit. Di sebelah debit. Sementara jika aset atau harta berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Jadi untuk saldo normal akun aset atau harta berada pada posisi debit. Yang kedua, liabilitas atau utang. Akun utang atau kewajiban berbanding terbalik dengan aset.
Jika utang bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. Sementara jika utang berkurang, dicatat pada posisi debit. Sehingga saldo normal akun utang atau kewajiban pada sisi kredit. Ketiga, ekuitas atau modal. Akun modal sama dengan akun utang. Jadi, jika modal bertambah, dicatat pada posisi kredit, dan jika modal berkurang, dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada sisi kredit. Keempat, price. Akun price sama dengan akun aset. Jadi, jika price bertambah, dicatat di posisi debit, dan jika price berkurang, dicatat di posisi kredit. Saldo normal price pada sisi debit. Kelima, pendapatan. Akun modal sama dengan akun utang. Jadi, jika modal bertambah, dicatat pada posisi kredit, dan jika modal berkurang, dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada sisi kredit. Kemudian yang keenam, beban. Akun beban sama dengan akun aset. Jadi, jika beban bertambah, dicatat di posisi debit, dan jika beban berkurang, dicatat di posisi kredit. Saldo normal beban pada sisi debit. Contoh, diketahui data transaksi keuangan perusahaan dagang PT Jaya Abadi sebagai berikut. 1. Tanggal 5 Januari 2020, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaannya, PT Jaya Abadi. Yang kedua, tanggal 11 Januari 2020, dibayar uang sejumlah 20 juta rupiah untuk sewa kantor selama 1 tahun. 3. Tanggal 15 Januari 2020, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. 4. Tanggal 18 Januari 2020, Pak Jaya mengambil uang tunai dari kas perusahaan sebesar 3 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. 5. Tanggal 20 Januari 2020, menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah. 6. Tanggal 25 Januari 2020, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Analisis transaksi. 1. Setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta rupiah. Modal Pak Jaya bertambah 500 juta rupiah. Analisis transaksinya yaitu kas bertambah di debit sebesar 500 juta rupiah dan modal Pak Jaya bertambah di kredit sebesar 500 juta rupiah. 2. Harta perusahaan berupa kas berkurang sebesar 20 juta rupiah untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta rupiah. Analisis transaksinya yaitu kas berkurang di kredit sebesar 20 juta rupiah dan sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 20 juta rupiah. Analisis transaksi yang ketiga yaitu aset perusahaan berupa peralatan bertambah sebesar 10 juta rupiah dan perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta rupiah. Maka analisis transaksinya untuk peralatan karena bertambah maka posisinya di debit sebesar 10 juta rupiah, sedangkan untuk perlengkapan juga bertambah maka posisinya di posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Karena dibeli peralatan dan perlengkapan, maka kas berkurang. Kas berkurang, maka posisinya di kredit sebesar 15 juta rupiah. Yang keempat, masalahnya diambil uang tunai dari kas perusahaan sebesar 3 juta rupiah untuk kepentingan pribadi Pak Jaya. Maka di analisis transaksinya, bertambah diambil untuk kepentingan Pak Jaya tadi, maka posisinya di debit sebesar
3 juta rupiah karena diambilnya uang tunai dari kas perusahaan untuk kepentingan pribadi Pak Jaya, maka kas berkurang. Untuk kas berkurang, maka posisinya di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Yang kelima, ada beban gaji bertambah sebesar 20 juta rupiah. Aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Maka analisis transaksinya adalah dibayar gaji pegawai, yaitu bertambah di posisi debit sebesar 20 juta rupiah. Karena beban gaji, maka kas berkurang. Kalau kas berkurang, maka posisinya di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu Sapraan 3. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam kami menjelaskan, biar kedepannya kami semakin baik. Kami semakin mengoreksi, memperbaiki kesalahan, dan menjadikan ini pelajaran. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan.